Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya adalah Dr. Rosa Valerina, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, dan leher. Dan saya berasal dari institusi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga, Surabaya. Kali ini saya akan memberikan penyuluhan dengan topik pentingnya menjaga kesehatan organ pendengaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang anak bisa berbicara karena diawali dengan bisa mendengar suara dari luar melalui organ pendengaran. Gelombang suara yang berasal dari luar akan masuk melalui ditangkap oleh daun telinga, masuk melalui liang telinga, ditangkap oleh gendang telinga dan menggetarkan tulang-tulang pendengaran, kemudian masuk ke rumah siput, lanjut ke saraf pendengaran, kemudian ke batang otak, dan suara tersebut akan diinterpretasikan oleh korteks otak sehingga anak tersebut bisa merespon suara yang didengar. Bayangkan jika terjadi kerusakan di salah satu bagian telinga yang tadi telah saya sebutkan, maka bisa menyebabkan gangguan pendengaran, gangguan komunikasi, sehingga terjadi gangguan sekolah, gangguan pada sosialnya, anak menjadi minder, kurang percaya diri, dan dia bisa menjadi depresi. Dan ini tentu saja akan menjadi beban untuk keluarga dan masyarakat. Maka disinilah pentingnya kita menjaga organ pendengaran kita. Ada 5 penyakit gangguan pendengaran dengan jumlah terbanyak di masyarakat, yaitu gangguan pendengaran sejak lahir, kemudian serumen atau kotoran telinga, kemudian otitis media supuratif kronik atau yang dikenal bahasa awamnya dengan congek, yaitu infeksi, kemudian gangguan pendengaran yang disebabkan karena kebisingan, dan gangguan pendengaran yang disebabkan oleh faktor usia atau presbikusis. Nah, kita akan bahas satu persatu dengan cepat dan tepat. Yang pertama adalah gangguan pendengaran sejak lahir. Terjadi di mana ibu hamil itu memiliki riwayat penyakit seperti rubella, cacar, campak, konsumsi obat-obatan selain suplemen seperti antibiotik dalam jangka waktu yang lama, atau mungkin ada keturunan di dalam keluarganya yang terjadi gangguan pendengaran sejak lahir. Sehingga pemeriksaan saat kehamilan secara teratur kepada bidan atau dokter spesialis kandungan itu sangat diperlukan. Dan jangan lupa, asupan gizi juga harus diperhatikan untuk ibu hamil. Deteksi dini gangguan pendengaran pada bayi baru lahir bisa dilakukan dengan pemeriksaan otoakustik emission saat bayi tersebut berusia 2 hari. Dan untuk penegakan diagnosa gangguan pendengaran karena didapatkan dari kelahiran itu paling tidak sebelum usia 6 bulan, sehingga akan didapatkan tata laksana sesuai dengan hasil penegakan diagnosa. Apabila ada gangguan pendengaran, maka bisa dipasangkan alat bantu dengar, dan bila tidak respon, maka bisa direncanakan untuk operasi implan rumah siput. Yang kedua adalah serumen atau minyak telinga yang berlebih. Ini tentu saja berbeda ya pada setiap orang. Ini perlu dibersihkan secara berkala kepada dokter agar tidak menimbulkan gangguan pendengaran atau infeksi. Minimal 6 bulan sekali dengan cara diambil atau disemprot dengan air hangat, dan tentu dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Mengorek dengan cotton bud, dengan hak besi, ditetesin obat tanpa resep dari dokter sangat tidak dianjurkan. Mengapa? Karena kalau dengan mengorek bisa menyebabkan minyak telinga tersebut yang berlebihan akan semakin terdorong masuk ke dalam. Kemudian bisa menyebabkan robeknya gendang telinga, sehingga menyebabkan infeksi telinga dan tentu saja atau menyebabkan gangguan pendengaran. Kemudian berikutnya adalah otitis media supuratif kronik atau bahasa awamnya adalah congek atau infeksi dari dalam gendang telinga.
Dan biasanya dari penderita ini memiliki riwayat pernah keluar cairan, apakah itu pada saat dari telinganya, apakah pada saat masih kecil, yang diawali dengan batuk pilek yang tidak disembuhkan dengan baik. Dan ini penyakitnya bisa berulang kembali kalau tidak ditata laksana dengan baik. Misalnya pasiennya batuk pilek kembali kambuh sehingga akan keluar cairan lagi dari dalam telinganya. Ditandai dengan keluar cairan kekuningan, kental, bisa berbau tidak enak dan bisa juga bercampur dengan darah. Kumat-kumatan dan bila memberat disertai dengan nyeri kepala. Tapi jangan khawatir dulu, segera periksakan ke dokter atau ke puskesmas terdekat untuk dibersihkan dan diberi obat. Bila gendang telinganya memang didiagnosa ada lubangnya, usahakan hindarilah jangan kemasukan air, terutama pada saat mandi, dan tidak boleh mengorek-ngorek telinga. Dan yang perlu diingat, kalau batuk pilek, demam harus disembuhkan dengan baik, silakan pergi ke dokter atau puskesmas terdekat. Hal ini bisa terjadi mengapa? Karena hidung bagian belakang dengan ruang telinga kita itu berhubungan dengan saluran disebut dengan tuba eustachius, sehingga infeksi dari hidung bisa mendarat ke telinga. Satu lagi yang perlu diperhatikan adalah pada bayi. Hati-hati pada bayi bila minum susu, jangan sambil berbaring tanpa bantal, agak naikkan posisinya supaya air susunya tidak masuk ke dalam telinga. Yang berikutnya adalah gangguan pendengaran karena kebisingan. Biasanya terjadi pada pekerja pabrik yang sering terpapar dengan suara mesin yang keras dan tidak memakai alat pelindung telinga. Juga bisa terjadi pada para kawula muda nih yang suka menggunakan headset berlama-lama dengan suara yang terlalu keras. Dan juga pada anak-anak yang hobinya bermain di pusat permainan, terutama di mall dengan suara sekitarnya yang sangat bising. Gejalanya bagaimana? Telinganya berdenging, kanan dan kiri, turun pendengaran sehingga menyebabkan gangguan komunikasi. Karena juga bisa menyebabkan nyeri pada telinga. Tata laksananya tentu saja perlu pemeriksaan pendengaran dengan audiometri terlebih dahulu. Dan yang kedua, hindari paparan suara bising. Jangan lupa gunakan alat pelindung seperti earphone dan headphone saat bekerja dan hindari penggunaan headset yang terlalu lama. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah gangguan pendengaran pada orang tua atau kita sebut dengan presbikusis. Biasanya di atas 60 tahun ya. Kita tahu bahwa organ tubuh kita ini memiliki usia. Di atas 60 tahun, fungsinya akan mulai menurun ditandai dengan sulit menangkap percakapan terutama di tempat yang ramai. Telinganya sakit, berdenging, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan pendengaran yaitu audiometri. Dan setelah itu penderita bisa kita tolong dengan tata laksana menggunakan alat bantu dengar yang fungsinya adalah memperkeras suara dari luar. Keluarga sekitar diberi pengertian tentang kondisi penderita sehingga kalau mau diajak ngobrol itu jangan teriak-teriak tapi dari jarak yang dekat. Ada loh penderita presbikusis yang depresi karena tidak disupport oleh keluarganya dan selalu disalahkan oleh keluarganya. Bila ada hipertensi atau darah tinggi, kencing manis atau diabetes mellitus, kolesterol, perlu minum obat teratur dan kontrol teratur ke dokter karena itu bisa memperberat gangguan pendengaran pada orang tua. Nah, sayangilah organ pendengaran kita, jagalah sebaik-baiknya karena kalau rumah sikutnya sudah rusak, tidak ada obatnya loh. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.